Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Senantiasa kita berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada kerabatnya, sahabatnya, maupun tabi'in dan tabi'atnya, para muslimin dan muslimat, para hadirin yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan muslimin dan muslimat, karena ternyata pada kesempatan kali ini tidak hanya para muslimah yang datang, melainkan ada kawan muslimin kita yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih, Masya Allah. Kawan muslimin dan muslimah, senantiasa kita berkumpul di Al-Ukhwah ini dengan one step closer as muslimah ternyata menjadi awal langkah untuk kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebelumnya saya ingin menanyakan dulu terlebih dahulu kepada kita semua, apakah di antara kita ada yang pernah merasa tidak cukup baik? Pernah. Baik, terima kasih atas kejujuran kawan muslimin dan muslimah. Dari sana kita bisa tahu betapa pentingnya pembahasan hari ini, yaitu memuliakan perempuan. Karena sejujurnya saya pun pernah merasakan demikian. Kita semua wajar merasakan kurang baik, tidak cukup baik, atau tidak cukup soleh atau solehah, tidak cukup memenuhi standar orang lain. Mungkin teman-teman semua pernah merasakan demikian? Baik, itu sangat wajar, sangat manusiawi, dan patut diketahui bahwa dengan demikian ada kesadaran dalam diri kita untuk memuliakan perempuan. Mengapa demikian? Karena inti yang pertama adalah perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan muslimin dan muslimah, perempuan dimuliakan oleh Allah karena Islam tidak pernah datang untuk merendahkan perempuan. Islam datang karena Allah memerintahkan untuk memuliakan perempuan di ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah firmankan. Salah satu Quran surat An-Nisa, yaitu artinya adalah perempuan itu sendiri, karena Allah pun menciptakan Quran surat An-Nisa tersebut bentuk keistimewaan perempuan di mata Allah. Bahkan di Quran surat An-Nisa ayat pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang artinya, wahai manusia. Allah tidak menyebutkan perempuan atau laki-laki kawan muslimin dan muslimah, tapi Allah menyebutkan wahai manusia, yang artinya seluruh makhluk yang Allah ciptakan, manusia, tidak perempuan atau laki-laki, untuk bertakwa kepada Allah karena Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa. Tidak hanya perempuan dan laki-laki, Allah ciptakan mereka dalam sumber yang sama, yaitu satu jiwa. Tidak dibedakan perempuan dari apa, laki-laki dari apa. Berarti kita mempunyai pemahaman yang sama di sini, bahwa perempuan maupun laki-laki bersumber yang sama, diciptakan oleh Allah dan tidak ada pembeda di antaranya. Selanjutnya ditegaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 bahwa Allah menciptakan perempuan dan laki-laki, ya ayyuhan nasu, para manusia, kemudian innal muslimina wal muslimat, muslimin dan muslimat, a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar kepada mereka. Berarti Allah menyediakan pahala, kemudian ampunan yang sama baik perempuan maupun laki-laki. Kawan muslimin dan muslimah, Allah tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dari sumber yang sama, satu jiwa saja. Tidak ada pembedanya. Yang membedakan adalah amal perbuatan yang kita lakukan. Berarti inti pertama yang harus kita ketahui adalah
bahwa Allah memuliakan perempuan karena Allah tidak membedakan mau laki-laki atau perempuan, kita memiliki kesetaraan yang sama. Itulah awal utama dari kita memiliki kesadaran untuk memuliakan perempuan. Kita setara, mau perempuan, mau laki-laki, Allah memberikan ampunan dan pahala yang besar yang sama. Karena sejujurnya yang membedakan kita adalah pahala, ketakwaan, dan keimanan kita di hadapan Allah. Itulah yang membedakan kita kaum muslimin dan muslimah, bukan gender kita. Karena Allah tidak melihat atau memandang kita sebatas dari gender kita saja, tapi bagaimana kita melakukan amal baik, amal soleh dan solehah, itulah yang membedakan kita di mata Allah. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah, saya izinkan bertanya lagi, siapa di sini yang ternyata baru menyadari bahwa seistimewa itu ternyata perempuan di mata Allah? Apakah baru menyadari bahwa ternyata nilai kita sangat dipandang oleh Allah, bahwa ternyata kita memiliki nilai yang cukup istimewa sampai diucapkan di dalam Al-Quran? Mungkin teman-teman sendiri baru menyadari bahwa Quran Surat An-Nisa yang artinya perempuan itu sendiri adalah cerminan bahwa kita harus menganggap muslimah itu adalah sebuah keistimewaan. Kawan muslimin dan muslimah, mungkin di sini tidak semuanya perempuan, tapi dari situlah kesadaran muncul bahwa seorang muslim pun, baik perempuan maupun laki-laki, perlu memuliakan perempuan. Di Quran Surat An-Nisa ayat pertama berbunyi bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sudah diterangkan tadi bahwa kita sama, perempuan dan laki-laki disebutkan dalam satu manusia saja, bukan sebatas perbedaan gender begitu. Inti yang kedua adalah perempuan harus dijaga dan dihormati. Mengapa demikian? Yang sebelumnya sudah kita bicarakan, yang sebelumnya sudah kita bahas, perempuan dan laki-laki itu setara, maka perempuan pun harus dijaga dan dihormati. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa, masih An-Nisa kaum muslimin dan muslimat, ayat 19, bahwa perempuan itu harus diperlakukan dengan baik. Kenapa demikian? Itu adalah inti pembahasan hari ini, bahwa perintah Allah dalam firman-Nya mengatakan perempuan harus diperlakukan dengan baik. Perlakukanlah mereka, kata Allah, dengan sebaik-baiknya. Berarti itu adalah perintah baik kepada perempuan sendiri maupun laki-laki, tidak hanya kepada laki-laki atau para suami, melainkan itu adalah sebuah prinsip bahwa perempuan tidak boleh disakiti, tidak boleh disikap oleh perlakuan yang kasar, baik lisan maupun fisik maupun digital. Mungkin di era sekarang yang serba canggih, yang serba modern, banyak perlakuan yang kurang baik datang kepada kita perempuan khususnya, dan Allah tidak mengecualikan itu. Perbuatan yang kasar, perbuatan yang menjadikan perempuan adalah objek, Allah memerintahkan perempuan untuk dimuliakan. Karena sejujurnya Islam datang tidak pernah untuk merendahkan perempuan, kawan muslimin dan muslimat. Ditegaskan kembali, Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Hadis riwayat Tirmizi, bahwa kita harus memperlakukan keluarga kita sebaik-baiknya. Perilaku hamba yang terbaik adalah memperlakukan keluarganya dengan baik. Mengapa tiba-tiba keluarga? Padahal sebelumnya kita membahas tentang memperlakukan, memuliakan perempuan dengan baik. Karena kawan muslimin dan muslimah, coba kalian sadarkan kembali, kita ini sebagai muslimah adalah pusat keluarga. Kita adalah peran yang paling penting di dalam keluarga, seperti menjadi istri, seorang ibu, anak perempuan, kakak perempuan. Semua itu adalah peran yang besar di dalam keluarga. Tentu suami juga memiliki peranan yang besar, tapi melindungi perempuan, menghormati perempuan juga hal yang krusial di dalam sebuah keluarga. Bila mana kita memuliakan perempuan, berarti kita memuliakan pusat keluarga dalam suatu keluarga. Tidak hanya orang lain terhadap kita, melainkan kita sendiri sebagai muslimah perlu menyadari bahwa kita adalah pusat dalam suatu keluarga dan kita harus memuliakan diri kita sendiri. Sebelumnya teman-teman sendiri, kawan muslimin dan muslimah, di antara kita pernahkah kita mendengar istilah bahwa ibu adalah seorang madrasah anak pertamanya? Madrasah pertama seorang anaknya, ya begitu.
Karena itu betul, kita berarti harus menjaga diri kita, memuliakan diri kita, bahwa kita memiliki peran penting dalam sebuah keluarga, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Baik seorang muslim, seorang laki-laki pun harus mengetahui hal tersebut, karena bukan berarti memuliakan perempuan adalah tugas perempuan saja, tapi seluruh manusia yang beriman kepada Allah. Baik, kawan muslimin dan muslimah, apakah hari ini kita belajar bahwa memuliakan perempuan atau lebih menghargai diri sendiri adalah bentuk keimanan? Karena sejujurnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah hal yang baik untuk kita. Baik, selanjutnya semoga kita harap niat yang sudah kita tanam dalam diri kita mau untuk lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk menjaga diri dan berkata tidak kepada hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah, dengan mulai sadar memuliakan diri dan memuliakan perempuan yang ada di sekitar kita. Kawan muslimin dan muslimah, kita lanjut ke sharing session atau Q&A session yang ingin disampaikan. Apakah ada yang ingin mencurahkan keresahan atau pertanyaan? Silahkan. Oh baik, silahkan. Izin bertanya. Baik. Bagaimana cara memuliakan diri sendiri ketika kita masih sering merasa insecure atau belum jadi muslimah yang baik? Baik. Terima kasih telah jujur menyampaikan keresahan dan hal yang ingin ditanyakan. Kawan muslimin dan muslimah, memuliakan diri adalah bagian dari iman. Rasa insecure tersebut, rasa kurang baik, itu sudah kita bahas di awal, bahwa jangan berputus asa. Allah menurunkan Quran surat Ad-Duha mengatakan bahwa kita tidak akan ditinggalkan dan dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berusaha dan bersyukur, untuk menganggap diri kita itu penting dan memiliki nilai, membatasi diri, menjaga diri, dan menghargai diri kita, karena itu adalah sebagian dari iman. Baik, terima kasih telah mengatakan dan menyampaikan keresahannya. Semoga bermanfaat juga untuk disampaikan. Aku lupa lihaza, saya akhiri Q&A session dan penutupan bahwa memuliakan perempuan adalah sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.